Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH. Kita akan melanjutkan webinar belajar bahasa Ibrani Perjanjian Lama dengan mudah. Ini merupakan sesi yang ke-6 ya. Dan kita percaya buat Tuhan menolong pembelajaran ini sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, welcome buat kita semua dari berbagai denominasi STT dan dari berbagai tempat. Kita mulai dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan cinta-Mu. Allah yang penuh kasih dan kuasa intervensi, beracara berkarya dengan dahsyatnya. Kasih karunia kemurahan dan berkat-Mu turun dengan limpahnya. Dan kami percaya bersama denganmu kami akan melakukan perkara yang besar. Serahkan hati dan hidup. Mohon intervensi di tengah-tengah pandemik ini, protek dengan darah-Mu. Kami tetap sehat, bahagia, diberkati dalam finansial, pelayanan, dan juga pergumulan apapun dibuat Tuhan berhasil. Kami memuji Engkau, Allah yang hidup. Mohon teman-teman yang masih dalam upaya untuk join di Zoom, Tuhan berkati, demikian pula yang mengikuti lewat YouTube. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hidup masih dulu. Pertama yaitu Alef. Alef. And then. Oke, bisa lihat? Gambarnya bisa lihat? Bisa, pasti. Artinya anak laki-laki. Ben, anak laki-laki. Ben. Kata ketiga kita hubungkan dengan konsonan gimel. Gimel. Gan. Gan. Gan artinya taman. Taman. Biasanya dihubungkan dengan Eden. Gan Eden, tetapi kita ambil saja di sini adalah kata gan. Gan, taman. Taman. Kata keempat kita kaitkan dengan dalet. Dalet. Yaitu kata delet. Delet. Delet artinya pintu. Pintu. Delet. Pintu. Kemudian kata kelima kita kaitkan dengan konsonan hei. Heikal. 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 Istana. Heikal artinya istana. Istana. Kata keenam kita hubungkan dengan konsonan waw. Wow, wow juga tulisannya di sini. W kamets W atau wow, kamets wow, dibaca wow. Wow. Artinya paku. Paku. Bisa juga gantungan atau kaitan. Bisa. Jadi wow artinya paku atau kaitan atau gantungan. Paku. Kata keenam berkaitan dengan konsonan zayin. Ketujuh, sorry ya, ini kata ketujuh, zayin. Sohar. Sohar. Artinya adalah cahaya. Sohar. Artinya adalah cahaya. Jadi sohar artinya cahaya. Kata kedelapan dihubungkan dengan konsonan khet. Khet.
khotam. Khotam. Khotam artinya cincin materai. Khotam, cincin materai. Kata ke-9 dikaitkan dengan konsonan tet. Tet. Tefulim. 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 Tefulim artinya serban atau sorban. Serban. Serban. Tefulim. Serban. Dan kata yang terakhir adalah kata yang dihubungkan dengan konsonan yot. Yot. Yat. Yat. Yat artinya tangan. 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 Itu adalah 10 kata baru yang kita perlu hafal. Tentu bagi Anda ini bisa menjadi langkah awal untuk menghafal kosakata berikutnya. Saya baca sekali lagi dari kata pertama. Af, ayah, bapak. Ben, anak laki-laki. Gan, taman. Delet, pintu. Hekal, istana. Wow, paku. Sohar, cahaya. Khotam, cincin materai. Tefulim, serban. Yat, tangan. Ya, menarik ya. Jadi kalau kita mengikuti sebutlah dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, minus, omikron, virus, sigma, epsilon itu dalam bahasa Yunani. Maka dalam bahasa Ibrani, alef, bet, gimel, dalet, hewol, zain, hetet, yod. A, alef. Ab, ayah. Bet, ben, anak. G, gimel. Gan, teman. Dalet, delet, pintu. He, hikal, istana. Wow, wow ya, paku. Zain, sohar, cahaya. Head, khotam, ya, cincin materai. Tet, tebu, lim, serban. Yot, yat, head. Yat. Pak, dia tuh bacanya af sama tefulim. Yang mana? B dia. Yang mana? Yang itu, yang bed. Bed itu dia baca fat. Ben. Ya. Ben. Anak Enggak, laki-laki. yang enggak, Bapak af. Kok bisa? Sama tefulim, dia bilang tefulim bukan tebulim. Yang mana? Kata yang ke-9. Sorban. Tebulim. Jadi ada mazhab dari kemarin malam kan saya bilang ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama, kalau dia ada titik sepakat bet. Mazhab yang kedua ini berbeda. Kalau tidak ada titik, fat. Gitu kan? Tapi kalau saya ada pada mazhab tetap ini adalah bacanya bet. Kenapa? Kalau ada titik itu hanya bermakna keras. Nah, Bapak Ibu yang ikut mazhab mana terserah. Gitu ya. Jadi kalau saya bacanya ini apa nih? Tebulim, bukan tefulim. Begitu kan maksud Anda toh? Iya. Hilang itunya, Pak, bacaannya. Oh, sorry. Sorry ya. Sorry, brother. Nih. Kalau ini kan tefulim. Kalau ya, saya tefulim. Kenapa? Karena saya mazhab yang lebih cenderung membaca bahwa ini tetap bed, tapi bukan bed keras. Suaranya bukan hard. Ya.
Bet keras. Keras. Kenapa? Karena dia termasuk begat kepat. Oh, bukan anak laki-laki, yang ayah. Yang ayah dia bacanya tadi up. Up sama bet juga sama, Pak, bunyinya. Ya. Ini kan up, ayah kan, pada kan. Ya. Mau ini bet, mau ini pet, tetap juga bunyinya up. Nah, cuma kalau saya membacanya ini up, bukan up. Karena ini bukan, tidak ada titik. Ikuti pelajaran saya dari 1 sampai yang kelima ya. Tulisannya nggak keluar, Pak. Tulisannya nggak keluar, Pak Hanas. Sabar ya. Yang motor panjang mana? Biru. Kan up. Kan? Mau dibaca bed pet, tetap bunyinya up. Nah, makanya saya bilang, seringlah mendengar YouTube kita di Andi Wong's Family, baik sesi 1 sampai sesi 5. Ya, saya kira cukup ya. Kaf, berikut ini adalah alfabet konsonan Ibrani. Dan kita akan mulai dari kaf dan berakhir pada konsonan tau. Kita mulai dari kaf. Dihubungkan dengan konsonan kaf itu ada kohen. Kohen artinya imam. Setelah itu dengan konsonan lamet ada kata laila. Laila artinya malam. Berikut ada konsonan mem. Dan pada konsonan mem ini kita bisa hubungkan satu kata, yaitu melech. Melech artinya raja. Sesudah mem ada konsonan nun. Dan terkait dengan nun, kita punya satu kata, yaitu kata navi. Navi artinya nabi. Ini maskulin. Kalau feminin itu nevi'a. Navi itu nabi. Berikut ada konsonan zamer. Zamer itu dihubungkan dengan kata sefer. Sefer artinya kitab atau buku. Setelah sameh ada konsonan ayin. Terkait dengannya ada kata am. Am berarti umat atau bangsa. Am, umat atau bangsa. Setelah kata am atau setelah konsonan ayin ada konsonan p. Kata yang terkait dengan p adalah kata panim. Panim artinya wajah atau muka, wajah seseorang bisa ya. Kemudian setelah konsonan p ada konsonan sade. Nah, terkait dengannya adalah kata son. Son artinya domba. Domba. Setelah konsonan sade ada konsonan kof. Yaitu kata kol. Kol artinya suara.
Setelah konsonan kof ada konsonan res. Terkait dengan res itu ada kata regel. Regel. Regel artinya kaki. Kaki. Setelah konsonan res ada konsonan sin. Terkait dengannya ada kata semes. Semes. Semes artinya matahari. Jadi semes artinya matahari. Setelah konsonan zin ada konsonan shin. Konsonan shin. Terkait dengannya ada kata shade. Shade. Shade artinya ladang. Ladang. Sade artinya ladang. Dan konsonan terakhir adalah konsonan tau. Terkait dengan konsonan tau adalah kata tof. Tof. Tof artinya rebana. Rebana. Jadi Kohen, imam. Laila, malam. Melek, raja. Kalau ini bacanya apa? Navi. Navi. Nafi. Navi atau nabi? Nafi. Nafi. Ya, navi itu kalau dia mazhab Nabi. Indonesian. Itu. Copy from Nabi. Hebrew. Non kan. Indonesian. Nabi. Copy from Hebrew. Nabi. Nabi. Oke. Seper, kitab. Bangsa. Terus Anim. anim, wajah. Terus Do. Son. son. Ya. Son. Ya. Ini kan nun kan, domba. Terus P. ko, Kol. kaki. Kol. Temes, Regel. hari. Regel. Tade, Regel. ladang. 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 Sade. Top. Ini final apa nih? Tof. Entah. P. P. Tof. Ya, final P. Good job. Ada pada Indek. Ibrani ini kuning atau 10 ayat 2 berikut ini sebagai Dek. pendahuluan atau sebagai Dek. Air. Oh ya, udah. Enggak. warming up. Nah, pada teks ini perhatikan dua kata yang saya berikan tanda kuning atau juga saya marking pada kata anochi dan pada kata Elohiha. Anochi ditulis secara independen, terpisah, sedangkan Eha, akhiran ganti orang pada kata Elohim, ditulis menyatu dengan kata yang dirangkai dengannya, dalam hal ini adalah kata Elohim. Nah, ketika kita membahas kata ganti, maka perlu kita ingat bahwa kata ganti itu memiliki beberapa jenis. Kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti tanya, kata ganti penghubung, refleksif, dan ini tentu juga ada hubungannya dengan kata kerja nifal, dan juga kata kerja hitpael. Pada kata ganti orang, kalau kita membahas nanti pada kata ganti orang ya, terdapat dua kelompok. Kata ganti orang yang ditulis terpisah atau separata, dan kata ganti orang yang juga menyatu dengan kata yang dirangkai dengannya, dalam hal ini dalam bentuk akhiran ganti atau pronomina sufiksa. Jadi akhiran ganti ini juga itu bisa
dirangkai dengan selain dengan kata benda, tetapi bisa juga dengan preposisi, kata depan, bisa dengan kata kerja, dan tentu bisa juga dengan kata et. Kata et itu adalah tanda objek langsung, dalam bahasa Latin disebut nota accusativus. Kata ganti penunjuk, ya di atas sudah saya sebutkan juga ya, ada demonstrative pronouns. Terdapat dua bentuk, penunjuk jauh dan penunjuk dekat. Itu dan ini. Kata ganti penunjuk ini juga mengenal jenis. Ya, ada jenis maskulin, jenis feminin, dan juga mengenal jumlah atau numbers, tunggal, jamak. Sama halnya dengan kata ganti orang yang akan kita pelajari ini. Baik dia separata maupun sufiksa. Baik dia yang tulis seperti anochi, terpisah, maupun sufiksa, pronomina sufiksa, itu dengan kata eha atau akhiran ganti eha pada kata eloheha pada Keluaran 20 ayat 2 tadi. Nah, sebelum kita membahas kata ganti orang, kita tentu ingin tahu dulu bagaimana singkatan-singkatan yang akan memudahkan kita membuat sebuah analisis terhadap kata ganti orang. Nah, berikut ini adalah singkatan untuk memudahkan analisis atau apa disebut, kita sebut biasanya dengan parsing terhadap kata ganti orang. Ada jenis kata ganti orang, tentu dalam hal ini karena pelajaran kita kata ganti orang. Kemudian di sana ada persona, ada orang pertama, ada orang kedua, orang ketiga. Lalu ada jenis maskulin dan feminin. Ada number, satu jumlah, tunggal, dan jamak. Dalam singkatan analisis untuk kata ganti orang, kita bisa lihat sebagai berikut. Tetap kita menggunakan kata ganti orang. Personanya kita singkat menjadi O1. O itu adalah orang dan 1 itu adalah pertama. Demikian seterusnya, O2, O3, orang kedua, orang ketiga. M dan F itu menunjuk pada maskulin dan feminin. Dan T, J itu tunggal dan jamak. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi analisisnya adalah kata ganti orang, orang kedua maskulin, tunggal. Nah, di sana saya coba memberikan sebuah ringkasan untuk memudahkan kita supaya bisa menganalisis kata ganti orang ini. Kita akan membahas kata ganti. Jadi kata ganti orang maksud saya personal pronouns. Kata ganti orang, persona atau personal pronouns. Di sini ada kata ganti orang ini, kita lihat kata ganti orang yang ditulis secara terpisah, yaitu separata, independen, dan mengenal unsur persona, mengenal unsur jenis, mengenal unsur jumlah. Ya, persona itu dalam singkatan tadi, ringkasan kita sudah lihat ya. Orang pertama, kedua, ketiga, maskulin, feminin, tunggal, jamak. Kata ganti orang maskulin, perlu dicatat ya, hanya berlaku untuk orang kedua, orang ketiga, tunggal, dan jamak. Orang pertama, tunggal, jamak itu biasanya umum, bisa digunakan oleh maskulin dan feminin. Nah, di sini kalau kita lihat, yang pertama itu ani, anochi, nah itu saya sebutkan satu ut, orang pertama umum tunggal. Yang kedua atah, engkau, di sana saya memberikan warna biru. O2mt, lalu ada hu, dia, orang ketiga maskulin tunggal. Hu, dia, ata, engkau, ani, anochi, saya. Nah, pada bentuk jamak, nahnu, ini orang pertama umum jamak, jadi bisa digunakan maskulin dan feminin. Sedangkan atem itu hanya untuk maskulin. Kalian,
orang kedua maskulin jamak. Dan hema atau hem, mereka, orang ketiga maskulin jamak. Sekali lagi ya, ani, anochi, saya, atah, engkau, hu, dia. Nahnu, anahnu, kami, atem, kalian, hema, hem, mereka. Ya, ini yang kita sudah pelajari kemarin ya. Menjadi untuk kata ganti orang atau pronouns ya. Ani, anoki, saya. Ata, engkau, maskulin tunggal ya. Hu, dia, maskulin tunggal. Aten, nahnu, anahnu, nahnu, anahnu, kami, aten, kalian maskulin jamak ya. Hema, hem, maskulin jamak. Jadi ini perlu dihafal ya. Anda boleh mengambil waktu sejenak untuk menghafal kata ganti orang ini karena ini sangat penting. Berikutnya kita lihat juga ya. Tadi kita sudah melihat maskulin, sekarang kita lihat feminin. Catatan saya lagi adalah orang kedua, orang ketiga, tunggal maupun jamak itu spesifik menunjuk pada baik maskulin maupun feminin. Sedangkan pertama tunggal dan jamak itu spesifik ya menunjuk pada kedua-duanya, baik maskulin maupun feminin. Membedakannya bergantung pada konteks tentu. Nah, pada kata ganti orang feminin tetap sama ya, ani, anochi, saya, ini orang pertama umum tunggal. Nah, di sini sudah berubah menjadi at, engkau, orang kedua feminin tunggal, he, dia, orang ketiga feminin tunggal. Pada jamak, orang pertama umum jamak, nahnu, anahnu, ini juga sama ya, kami, orang pertama umum jamak, bisa digunakan maskulin juga. Dan atena atau aten, kalian, orang kedua feminin jamak, perhatikan ya penekanannya, aksen sana pada konsonan tau, jadi atena, aten, kemudian hena, hen. Aksennya ada pada konsonan he, jadi dibaca hena, hen, hena, hen. Mereka, orang ketiga feminin jamak. Nah, kita lihat ringkasannya. Perhatikan berikut ini. Saya memberikan dalam bentuk kotak, ada bentuk tabel ini akan membantu Anda untuk bisa menghafal bentuk-bentuk sebelumnya. Jadi pada sebelah kiri dan sebelah kanan, ya kalau kita lihat pada sebelah kanan itu feminin, sebelah kiri itu adalah maskulin, dan masing-masing dengan bentuk yang berbeda. Oke, itu adalah ringkasan. Dan kita akan coba latihan ya. Anda boleh menjawab pada kolom yang kosong ini. Dan ini sekaligus menolong Anda kalau Anda sudah menulisnya, ya. Anda boleh menulis dengan oke di kolom sebelah nanti ya, ini pada kolom ini. Jadi kolom evaluasi, Anda boleh menulis oke sebagai kolom evaluasi bahwa Anda sudah menyelesaikan latihan ini. Nah, perhatikan ada kolom-kolom yang kosong, jadi Anda boleh mengisi arti dalam bahasa Indonesia atau menulis bentuk dalam bahasa Ibrani. Jadi ada beberapa kolom yang kosong. Sengaja saya random, ya, saya acak sehingga Anda dapat mengerjakannya dengan baik. Dan kalau kita melihat misalnya dalam tata bahasa, ini sangat penting tentu ya. Tata bahasa itu akan banyak menolong kita, atau kata ganti orang ini
bagaimana penggunaannya dalam tata bahasa, bukan hanya kita hafal ani, anoki, dan seterusnya, tetapi dalam tata bahasa ini perannya sangat signifikan. Ya, jadi dalam tata bahasa itu kata ganti orang digunakan dalam sebuah hubungan predikatif dengan kata benda, dengan kata sifat, atau klausa-klausa non-verba. Anda boleh membaca buku yang ditulis oleh Pratiko van Pelt ya. Di sana dia juga menjelaskan itu. Kata ganti orang ini hanya digunakan sebagai subjek kalimat, sebagaimana dalam bentuk kalimat misalnya ya, kalau kita temukan di dalam bahasa Ibrani atau teks bahasa Ibrani, Ani Adonai, akulah Tuhan, atau aku adalah Tuhan, akulah Tuhan. Keluaran 6 ayat 2. Atau di sana ada Ki ata Elohim Beyisrael. Ki ata Elohim Beyisrael. Bahwa engkau adalah Allah di Israel. Atau bisa kita terjemahkan bahwa engkaulah Allah di Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Berikutnya, kalau kita lihat lagi, ini masih dalam tata bahasa, dalam kaitannya dengan klausa nomina atau noun clause, maka kata ganti orang ini berada sesudah subjek atau kata benda. Contoh, ya, contoh di sini adalah afar ata. Afar itu adalah kata benda dan ata itu kata ganti. Jadi sesudah kata benda baru muncul kata ganti orang. Jadi ata afar, engkau adalah debu. Ya, jadi kalau kita terjemahkan literal, debu engkau. Tapi kan kita mesti menyesuaikan dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi terjemahannya harus kita perhatikan juga, tidak kaku ya. Engkau adalah debu. Kejadian 3 ayat 19. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah subjek harus cocok atau sepadan dengan predikat dalam hal jenis dan jumlah. Jika predikatnya adalah feminin tunggal, maka subjeknya juga harus feminin tunggal. Dan seterusnya. Jadi tidak bisa satu feminin, satu maskulin. Atau dua-duanya, feminin dua-duanya, tetapi satu tunggal, satu jamak. Nggak boleh itu terjadi. Dan di dalam teks PL yang kita baca itu seringkali muncul sepadan. Feminin tunggal, ya, dan juga berikutnya juga adalah orang ketiga tunggal, atau orang pertama, atau orang kedua dalam konteks itu, tunggal. Tetapi juga dalam bentuk feminin. Contoh, bat at, engkau adalah anak perempuan, engkaulah anak perempuan. Jadi bat itu perempuan, at itu juga feminin tunggal. Bat adalah feminin tunggal, at orang kedua feminin tunggal. Atau pada contoh berikut, elim hema. Elim itu bentuk jamak dari el atau dewa-dewa, dan hema itu adalah kata ganti orang ketiga maskulin jamak. Jadi elim maskulin, hema itu juga maskulin. Nah, itu sebenarnya perlu kita perhatikan ya, jadi kaidah-kaidah itu. Bentuk orang ketiga baik maskulin tunggal, feminin tunggal maupun maskulin jamak, feminin jamak, jika digunakan secara adverbial atau kata keterangan, pada hakikatnya berarti the same, sama, meskipun memiliki nuansa demonstratif. Contoh, bayamim hahem, bayamim hahem, pada hari yang sama atau pada hari-hari itu. Jadi bisa juga menunjuk sebagai penunjuk ya, hari-hari itu, tapi sebenarnya adverbial atau keterangan, adverb. Jadi diterjemahkan juga di sana dengan kata sama, yang sama. Nah, ini penggunaan-penggunaan di dalam tata bahasa. Sebagai contoh atau sebagai latihan yang akan menolong Anda,
Anda perlu memperhatikan terjemahan berikut ini atau contoh supaya Anda boleh menerjemahkan kalimat ini. Hu hasofet hayasar. Artinya apa? Silakan Anda terjemahkan. Ata melech yasar wetov. Hem ha'anasim ha'ra'im. Anachnu ba'ir hagedolah. Aten hanasim hahakamot. Silakan Anda memberikan arti pada kolom berikut, dan dengan demikian Anda boleh mengulang kembali dari bagian awal. Anda boleh menyimaknya bagaimana dalam tata bahasa, bagaimana Anda memperhatikan kehadiran kata ganti orang. Ada hu di sana, ada ata, ada hem, ada anachnu, ada aten pada contoh latihan ini. Demikian pelajaran kita terkait kata ganti orang atau personal pronouns, kata ganti orang. Jadi sebenarnya ini sudah kita pelajari, cuma review ulang aja ya. Satu lagi. Atah, baik yang pertama tunggal, atah. At. Kata ganti orang ketiga, baik maskulin maupun feminimnya yang jumlahnya tunggal, ialah hu, he. Nah, itu kata ganti orang tunggal, baik maskulin maupun feminim. Sekarang, kata ganti orang maskulin dan feminim dalam bentuk jamak. Kata ganti orang yang pertama dalam bentuk jamak maskulin maupun feminim disebut dengan anahnu. Anahnu. Kemudian bentuk jamak untuk orang yang kedua jenis kelamin maskulin ialah atem. Kemudian bentuk jamak untuk feminim orang yang kedua ialah atenah atau aten. Jadi ada dua pemakaian. Sedangkan untuk orang ketiga jamak maskulin disebut dengan hemma atau hem. Sedangkan bentuk jamak untuk orang ketiga feminim ialah henna atau hen. Ini beberapa kata ganti yang terdapat di dalam kata Ibrani. Kalau kita ulang misalnya secara menyeluruh, bisa kita lafalkan seperti ini. Ani anohi atah at hu hi anahnu atem atena aten hemma hem henna hen. Ya, jadi kalau saudara-saudara mau mencoba menghafalnya dengan melafalkannya, bisa membuat lagu atau bisa dengan cara apa saja untuk mudah dihafal. Sekali lagi, ani anoki anah ataat hu hi anahnu atem atena aten hemma hen henna hen. Nah, ini beberapa kata ganti orang. Nah, sebagai contoh misalnya kita bisa kasih contoh. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata saya laki-laki itu. Maka dalam bahasa Ibraninya kita bisa sebutkan ani hais. Ani hais. Yang kedua, aku perempuan. Anoki Isa. Engkau putri raja itu. At bat Hamelek. Saya ulang. At
bat Hamelek. Kami hamba Allah. Anahnu ebed Elohim. Anahnu ebed Elohim. Dia Tuhan. Ani itu apa? Ani. Saya. Saya Ani. Hais. Laki-laki. Nah, ini tuh artikelnya ha ya. Hais. Anoki. Aku. Bisa perempuan. Perempuan. At. Nah, ini definite artikel ya. Biasanya gini ya. At, bat apa bat? Engkau. Bat. Itu. Engkau ya, bat ya. Engkau. Hamelek dari akar kata melek. Raja. Raja itu. Engkau. Raja Melek. Oh. Anahnu. Kami. Ereb. Ebed. Hamba. Elohim Allah ya. Elohim. Hu. Dia. Dia. Iya. Tuhan. Tuhan. Oh. Hu Yehowa atau Hu Yehweh. Kalau orang Ibrani biasanya bertemu dengan kata Yehweh, mereka akan baca Hu Adonai. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir sebagai kata ganti orang, mereka bangsa Hema Goyim. Nah, dari bagian-bagian ini kita bisa melihat beberapa kata ganti orang dan beberapa contoh yang bisa kita amati. Kemudian bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dalam kata ganti, itulah yang disebut dengan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu tidak mengenal orang pertama, kedua, ketiga, tapi kata ganti penunjuk itu dibagi menjadi tunggal jamak maupun maskulin atau feminin. Saya ulangi bahwa kata ganti penunjuk tidak mengenal istilah orang pertama, kedua, ketiga, tapi dibagi berdasarkan tunggal jamak, apakah itu maskulin maupun feminim. Nah, kata ganti penunjuk untuk tunggal, kita mulai dengan kata tunggal. Yang pertama, kata ganti penunjuk tunggal untuk maskulin disebut dengan zeh, yang berarti ini. Kemudian kata ganti tunggal untuk feminim disebut dengan zot, juga berarti ini. Kemudian kata ganti tunggal untuk maskulin ya, itu berarti hu. Kata ganti tunggal untuk feminim itu berarti he, yang berarti itu. Oke, saya ulang. Kata ganti tunggal yang pertama disebut dengan z untuk maskulin, berarti ini. Kemudian kata ganti tunggal untuk feminim z untuk ya berarti ini. Sedangkan kata ganti tunggal untuk hu maskulin yang berarti itu, kata ganti tunggal feminim he yang berarti juga itu. Itu untuk kata tunggalnya. Sedangkan kata ganti, iya, nanti dicek lagi nih ya, benar atau enggak ya. Karena kalau dia bilang he, maka tidak ada volume wow ya. Iya, ini. Volume. Ini, tapi ini ada volume wow. Nanti kita cek lah ya. untuk jamak, yang pertama ya, kata ganti jamak untuk maskulin yang berarti ini disebut dengan eleh. Kata ganti jamak untuk feminim yang juga berarti ini juga disebut eleh. Jadi tergantung pemakaiannya dalam kalimat. Kemudian kata ganti jamak untuk maskulin yang berarti itu disebut dengan hemma atau hem. Kata ganti jamak untuk feminim yang berarti itu ya disebut dengan henna, hen.
Nah, kalau kita coba melafalkan kata ganti ini dari tunggal, ya, baik maskulin feminim, ini, itu, maupun jamak, maskulin feminim, ini, kemudian maskulin jamak, itu, kemudian feminim jamak, itu kita bisa lafalkan misalnya kira-kira seperti ini. Zeh, zot, huhi, eleh, hem, mahem, henna, hen. Saya ulangi. Zeh, zot, huhi, eleh, hem, mahem, henna, hen. Yang bisa berarti ini, itu, tunggal. Ini, itu, jamak, baik untuk maskulin maupun untuk feminim. Nah, sebagai contoh misalnya, kita bisa lihat nanti dalam PPT-nya misalnya disebut dengan hamakom hazeh. Hamakom hazeh. Karena ini maskulin tunggal, maka ini dapat diartikan tempat ini. Ini berarti maskulin. Jadi kita perhatikan kata bendanya. Kata bendanya maskulin tunggal. Kemudian haaret hazet. Nah, kenapa dia pakai hazet? Karena aret itu sendiri feminim tunggal. Jadi bisa kita artikan negeri ini dia feminim, ya. Haaret hazeh. Nah, kemudian bayom hahu, ya, bayom hahu pada hari itu, ya, yom itu maskulin, ya, pada hari itu, maka dia harus pakai hu karena pada hari itu, ya. Kemudian yang keempat, haarim haeleh. Nah, pertanyaannya mengapa pakai haeleh? Nah, kemudian ini haeleh yang mana? Ya. Nah, karena ada dua eleh tadi, maka ini adalah karena arim itu berasal dari kata ir, arim itu kota-kota, kota itu sendiri feminim, maka eleh yang dipakai adalah eleh yang kedua. Maka dapat diterjemahkan hari-hari itu. Oke? Oh, sorry, maaf, bukan hari-hari itu. Kota-kota itu. Oke? Contoh yang berikut misalnya hayamim hahem, ya, hayamim hahem itu berasal dari kata yom, ya, kemudian mendapat awalan penentu ha, hayamim berarti hari-hari itu, maka awalan kata penunjuknya juga harus mendapat awalan penentu hahem, maka itu bisa diartikan hari-hari itu. Yang terakhir misalnya contohnya kita sebut hadebarim haeleh. Nah, coba saudara perhatikan. Lagi-lagi hadebarim haeleh. Ya, kata benda mendapat awalan penentu, maka kata penunjuknya juga mendapat awalan penentu. Pertanyaannya, eleh yang keberapa? Eleh yang maskulin atau yang feminim? Maka kita harus kembalikan kepada kata dasar, kata benda yang dipakai. Dari kata debarim itu berarti perkataan itu maskulin, perkataan itu feminim, maka HLE yang dipakai adalah HLE jamak feminim, sehingga perkataan ini. Dengan demikian saudara, ini yang bisa kita perhatikan kali ini. Saudara perhatikan lagi. Barin, ini kan berasal dari kata dabar. Dabar, ya. Coba dicek lagi, dabar ini benar nggak? Feminim, ya tadi katakan feminim ya, tapi tampaknya ini maskulin ini. Namun perlu dicek lagi lah ya. Habarim. Ya, dabar. ALE. Dabar itu maskulin atau feminim? Maskulin. Maskulin ya? Iya. Berarti dia sedikit kesleo lah. Ya, tidak ada nobody perfect ya. Yang penting kan kita bisa lihat ada sesuatu. Lagi hadebarim haeleh, ya, kata benda mendapat awalan penentu, maka kata penunjuknya juga mendapat awalan penentu. Pertanyaannya, eleh yang keberapa? Eleh yang maskulin atau yang feminim?
maka kita harus kembalikan kepada kata dasar, kata benda yang dipakai. Dari kata debarim itu berarti perkataan itu maskulin, perkataan itu feminim, maka HLE yang dipakai adalah HLE jamak feminim. Sehingga perkataan ini. Dengan demikian saudara, ini yang bisa kita perhatikan kali ini dari kata ganti orang dan kata ganti penunjuk. Kemudian beberapa bagian dari kata penunjuk yang bisa kita pelajari ialah pemakaian kata penunjuk baik secara atribut maupun secara predikat. Ketika kita belajar kata benda dan kata sifat, kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan pemakaian secara atribut maupun predikat. Ternyata ketika kita mempelajari kata penunjuk, itu atau ini baik maskulin maupun feminim, tunggal dan jamak, ternyata memiliki prinsip yang sama. Jika kata benda memiliki kata sifat dan sekaligus memiliki kata penunjuk, jika kata benda tersebut mendapat awalan penentu, maka kata sifat mendapat awalan penentu, kata penunjuk juga mendapat awalan penentu. Sebagai contoh misalnya kita dapat sebut Hamelek, Harasa, Hahu. Perhatikan ya, raja yang pasik itu. Kalau saudara perhatikan di sini ya, Hamelek, Harasa, Hahu. Awalan penunjuk selalu ditempatkan sesudah kata sifat. Sehingga posisinya Hamelek, Harasa, Hahu. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat dalam pemakaian kata penunjuk. Kemudian misalnya, contoh pemakaian kata penunjuk secara atribut yang bisa kita lihat, nanti teman-teman bisa lihat di PPT ya. Haaretz, Hatobah, Hazet. Ya, kalau saudara perhatikan, saya ulangi. Haaret, Hatobah, Hazot. Berarti itu negeri yang baik itu. Kalau saudara perhatikan, semuanya bersesuaian, ya. Karena Arets itu adalah jenis kelaminnya feminim, maka kata sifatnya juga akan mendapat feminim. Maka juga kata penunjuknya mendapat bentuk feminim, ya. Kemudian Ha-anasim, Ha-rasaim, Ha-hemmah, ya. Para laki-laki yang fasik itu. Saudara lagi perhatikan di sini, Ha-anasim itu jamak maskulin, maka kata sifatnya Ha-rasim itu juga jamak, kemudian Ha-hemmah itu juga jamak, dan masing-masing juga mendapat awalan penentu. Kemudian contoh yang berikut, ya, Ha-irim, Ha-gedolim, Ha-eleh. Coba saudara perhatikan di sini, ya. Karena kota itu, karena irim itu merupakan feminim, maka karena kota itu merupakan maskulin, jamak, maka kata sifat yang dimiliki juga harus jamak dan maskulin, dan kata penunjuk juga harus jamak dan maskulin. Maka artinya kota yang besar itu secara atribut. Bagian yang berikut yang bisa kita pelajari, tentu kita tidak akan seluruh bagian bisa kita jelaskan, mungkin nanti pada bagian yang selanjutnya. Tetapi kita sudah katakan tadi bahwa pemakaian secara atribut, kemudian yang kedua pemakaian secara predikat. Kata penunjuk dalam pemakaiannya secara predikat memiliki prinsip yang pertama, ya, urutan dalam bahasa Ibrani berbeda dengan pemakaian secara atribut. Dalam pemakaian secara predikat dimulai dengan kata penunjuk, kemudian diikuti dengan kata benda. Maka
contoh yang bisa kita berikan misalnya Zot Bayit. Ya, ini adalah rumah. Perhatikan, ini adalah rumah. Ya, kenapa pakai Zot? Dia adalah mengapa pakai Zot? Karena Bayit itu adalah maskulin tunggal. Ya, dan maka penunjuknya harus juga maskulin tunggal. Sehingga Zot Bayit ini adalah rumah. Kemudian dalam pemakaian predikat, kalau kata bendanya memperoleh awalan penentu, maka kata penunjuk tidak perlu mendapat awalan penentu. Misalnya, ya, kita perhatikan hu ha kohen. Ya, perhatikan kata hu tidak perlu pakai ha hu ha kohen, tapi cukup hu ha kohen. Ya, berarti apa? Imam itu. Ya, imam itu. Kita perhatikan. Nah, beberapa contoh pemakaian kata penunjuk secara predikat. Misalnya, ze hayom hatobah. Artinya, ini adalah hari baik itu. Saudara perhatikan, awalan penentu yang dipakai. Nah, tampaknya dia mazhabnya sama dengan saya, karena dia baca ini, Pak. Hatobah, bukan hatopah. Harus sesuai dengan kata benda dan kata sifat yang dipakai. Jumlahnya awalan penentu harus sesuai dengan kata benda yang dipakai dan kata sifat yang dipakai. Yang kedua, ele hadebarim hahakamim. Saya ulang, ele hadebarim hahakamim. Ini bisa diartikan ini adalah perkataan-perkataan berhikmat. Saudara perhatikan, ya. Ini adalah perkataan-perkataan berhikmat. Kemudian contoh yang berikut, henna ha abanim hayokar. Ya, saya ulangi, henna ha abanim hayakar. Ya, itu adalah batu-batu berharga. Ha'abanim itu berasal dari kata dasar eben. Dalam bentuk jamak dia menjadi abanim, kemudian mendapat awalan penentu ha menjadi ha'abanim. Ya, hena ha'abanim hayakar. Maka saudara perhatikan, kata sifatnya juga mendapat kata awalan penentu menjadi hayakar. Itu adalah batu-batu. Nah, contoh yang terakhir saudara, dalam pemakaian predikat atau prinsip yang terakhir, ya, jika kata benda mendapat awalan penentu, kata sifat mendapat awalan penentu, maka kata penunjuk tidak membutuhkan awalan penentu. Contoh misalnya, ze hakohen ha gadol. Perhatikan, ada dua yang mendapat awalan penentu, yaitu kata benda hakohen, kemudian kata sifat hagadol. Nah, sedangkan awalan kata penunjuk tidak perlu. Ini dapat diartikan ini adalah imam besar itu. Nah, saudara, ini beberapa bagian yang bisa kita pelajari dari kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan pemakaiannya baik secara atribut maupun predikat. Pada bagian selanjutnya, kita masih akan melanjutkan dengan kata ganti tanya dan beberapa hal yang lain. Namun saudara, jika saudara... Iya. Bentar ya. Sabar sebentar.
PowerPoint materi. Selanjutnya saya baru buka ya. Oke. Yes, gue. Apa? Bisa? Oke. Page besaran. Size-nya dia cukup lain ya. Oke. Personal pronoun and article, kata ganti orang artikel kedua ya. Adam, man. Cohen, priest, tadi sudah ya. Is, man. Halak, he walked. Isaun, lakah, itu. Bayit, pos. Nathan, he gave. Derek, wrote. Sama, he healed. The plural of is, the plural of Isa is Nasim. Practice. Focus on the personal pronoun. Read the Hebrew out loud and then translation. Fokus pada kata-kata ganti. Baca bahasa Ibrani, keluar dengan nyaring dan kemudian terjemahkan. Oke. Everybody ready? Saya akan membaca kemudian kita coba terjemahkannya. Abhu. Ab ata. Ab ani. Emhi. M at. M anoki. Susu. Susim. Susot. Hena. El hema. Elim atem. Elim anahnu. Oke. Siapa kemarin yang jago cewek? Atau cewek? Mana suaranya? Halo? Ada Pak Douglas, ada Pak Joni, Ineke Sundari, Pata, Thailand, Pak. Ayub, Teddy, Brother Jeff, ya, Bambang, Pak Bambang, ada Jesslyn, Evata Nani, Joni Jehusua, Jim Purba, Rian, Naftali, Carl, Victor, Pasu, Magdalena. Ayo. Apa? Bunda Rosalia itu loh, pintar itu. Father. Ya gitu. Siapa? Bunda Rosalia. Ya Rosalia enggak ikut rupanya ya. Absen hari ini. Apa? Bapak. Father. Bapak. Who? Itu. Dia. Jadi he is a father. Father. Ab ata. Ab apa? Father. Father. Kalau Apa? Ata? Ata. You maskulin. Father. Terjemahannya
Kenapa dia fah nih? You are a father. Ab Ani. Ab Ani ya. Ani saya. Ab Ani. Saya, bapak saya. Ab tetap father. Ani Saya. I am Bapak saya. ya. Am he. Saya. Am he. Am apa? Mama. Mother. Good. He. Dia. Ia apa? Perempuan. Perempuan. Si jadinya ya, orang ketiga kan? Iya. Jadi she is Mother. mother. Baik. Am at. Am apa? Mother. 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 At. Kamu. You feminim. You. Kamu. Ya, jadi you are a mother. Ama. Anoki. Kembali M tadi apa? Mother. Mama. Ada. Anoki. Kalian. Aku. Aku. Feminin. I am a mother. 7. Shush. Shush. Who's who? Susu. 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 Kalau manusia kan he she. IBD. Itu kan manusia ya. Tapi kalau dia hewan, It. Udah. it is a horse. 8. Susi. Hema. Susim apa? Kuda betina. Horses. Kuda-kuda. Jamak kuda-kuda. Oh, kuda-kuda ya. Ya. Horses ya. Hema. Ha. Kalau it kan dia tunggal dong. Kalau horses kan jamak. Berarti apa? Mereka. They. Them. Dam. Ya. Dam. Nah ini baru kuda-kuda betina. Hosusot. Suson. Susot hena. Susot apa? Susot enak. Susot kuda-kuda. Kuda-kuda betina. Betina male. Hena berarti betina juga. Kalau hema dia male. Maskulin. Kalau ini hena female. Jadi dia male. 10. L Ata. El Ata. L apa? God. God. Tuhan. Ata. Ini. Ata tadi. Kamu. You, ya kan? You. You are a God. Elim Atem. Dewa. Oh ya, berarti ada dewa. Elim Atem. You are gods. Pinter gitu loh. You are God. Atem. 12. Elim Anahnu. Elim apa Elim? Dewa. Gods. Anahnu. Gods. We. Jadi we are God. We are God. Wah, mantap guys. Mantap ini Pak Douglas nih. Bukan Pak, bukan saya itu yang gue. Oke, fokus on the definite article. Translate the following Hebrew words, paying attention to the present or absence of the definite article. Fokus pada kata sandang atau artikel tertentu. Terjemahkan kata-kata Ibrani berikut, perhatikan ketidakhadiran atau kehadiran kata sandang tertentu. Ya. Ada definite artikelnya, ada nomor 1.
Isten. Tidak ada. Artinya apa itu? Yom? Yom Kippur. Day. Yom. Ini hayom berasal dari akar kata yom. Kalau dia hayom berarti apa? Itu. Hari itu, the day. Ha itu kan artinya day. Itu. Oke. Ketiga Elohim. Asim. Elohim artinya apa? God ya. Ha God. Elohim, Allah itu. the God. The God. Ha ini loh yang menjadi definisi God. artikel. Oh, Yang ya. kan de kan, itu kan, The God. tentu kan, tentu. The God. Nomor 5 habat. Dari akar kata bat. Bat. Habat artinya apa? Tadi apa? Taman ya? Oh bukan. Bukan. Sendiri apa mam? Daughter. Habat? Laki-laki lah. Apa? Saudara The perempuan. daughter. Oh, the daughter. Nomor 7, nomor 8 yang mana ada definisi artikelnya? Melek. 7 atau 8? 8. 7 dong. 7. Ya, 7. Melek. dari akar kata melek kan? Raja itu. 8 dulu terjemahkan melek apa? King. Kalau Hamelek? Raja itu. Raja Amelek. Raja itu. Good job. Raja itu. 9, 10. Yat. Ayat. Yang mana ada definisi artikel? 10. 10. Ya. Yat artinya apa? Iya. Hand. Oh, Ayat? The hand. Oh, tangan ya, tangan. Tangan. 11, 12. Hair dengan ir, yang mana ada definisi artikel? 11. Yang 12. 11. Yang 11 dong. 11. Hai. Ini artinya city. Hair? Air. The city. City. Kota itu. kota itu. 13, 14. Dabar, hadabar, yang mana definisi? 14. 14. Ya, dabar artinya apa? Tuh. Mencipta. Word, kata. Word. Kata ya. Jadi hadabar, Kata itu. ya the word. Kata itu. 15, 16. Ha, ahod dengan ahod. 15. 15 ya. Ya. 15. Sendiri apa ahod? Oh. Ahod. Ahod dengan ahod. Apa ya ahod? Sister, ha, ahod. Oh, sister. The sister. Focus on letters that sound alike. Pronounce the Hebrew word, then write the English word that sounds same. Fokus pada huruf-huruf yang bunyinya mirip, hafalkan kata-kata Ibrani, kemudian tulis kata tersebut ke dalam bahasa Inggris yang sama. Oke, kita baca deh. 1, 2. Ben. Best. 2. Best. Best. Rest. West. West. Best. Rest. Ini West. wow nih, jadi west. Ya, wow. West. 3, 4. Best. Bat. Bat. Apa? Bat. Bat. Bah, ini head. Bah. Bah. Bak. Bah. Bah. Leipzig. Tau. Tau. Tahu. Mana lagi? Tau. Al juga ya. 7, 8. Tau. Wow. Kar. Kal. Kal. Par. Kof. 9, 10. Sam. Sen. 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 Sin. Focus on number and gender. Read the following Hebrew words and identify
The word that is out of the place in term of number and gender. Fokus pada jumlah dan jenis kelamin. Baca kata-kata bahasa Ibrani berikut dan identifikasi kata-kata yang keluar dari tempat atau tidak pada tempatnya. Ya. Tidak pada tempatnya ya. Dari bentuk dalam hal jumlah dan jenis kelamin. Oke, Yom Melek Malkut. Yom Melek. Yom Melek. Dia bilang apa? Number and gender. Number and gender. Yom. Yom. Jangan. Yom. Malkut. Ini bukan bicara meaning loh. Bukan bicara meaning. Number and gender. Yom Yom Malkut. Melek. Yom itu hari. Hari. Tunggal atau jamak? Jamak. Melek tunggal atau jamak? Jamak. 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 Melek. Enggak dong. King. Malkut? Malkut kerajaan. Malkut. Jamak. Kerajaan. Ya. Yom maskulin. Melek maskulin. Malkut? Malkut. Feminin. Feminim. Feminim. Kan dia bilang apa? Perhatikan ini perintahnya. Nah. Oh iya, Mer. Ya, number 2. Elim susot. Elim susot. Elim jamak. Jamak. Maskulin. Top. Top kan top. Ini. Im. Topim. Baik-baik. Berarti sangat baiklah. Jamak. Elim. Ya. Susot. Tot. Feminim. Feminin. Jamak. Jadi yang mana dong? Susot. Ya. Mers ya. 3. Ben, Dabar, Elim. Ben laki-laki. Yo, hati-hati. Ben kan son. Dabar word. Maskulin kan? Sama-sama maskulin. Elim? Kalian. Feminim. Feminin. Feminim. Aduh. Aduh, salah itu. Elim ini jamak. Laki-laki. Kalau begitu yang mana dong? Ini tunggal, ini tunggal. Elim jamak. Elim dong. Elim. Elim. 4. Bat, up, M. Bat apa? Feminim. Bat artinya apa, Bat? Bodoh. Apa the M, mother? Bat artinya apa, Bat? Coba. Up kan pada M, mother. Dote itu apa? Saudara Perempuan. Mother, perempuan. Jadi apa? Out of the place, intem. Kalau saudara perempuan dengan perempuan itu gendernya sama nggak sih? Sama. Oh, saudara perempuan sama perempuan. Sama lah gender. Sama. Berarti yang merupakan yang keluar dari tempatnya itu adalah apade. Halo, bagaimana ini masih bisa berlanjutkah? Kelihatannya oh, teruskan saja, Pak. Teruskan saja ini. Terus. Dia continue. Iya. Biar makin berasap. Terjemahkan berikutnya. Biar makin up. Up. Saudara ini. Aduh, lupa aja. Bisa lupa ya, Ki. Up, ya. Ada. Saya. Ani ya. Saya, I am a father. I am a father. Anak. Ibu.
Boleh enggak ya? Dalam bahasa Inggris, I am the father. Ada enggak I am the father? I am the mother. Ada aja, Pak. Saya tidak ada ya. Karena begini, kalau mau diterjemahkan secara literal, Haaf ini kan the father. Ya. Ini kan definite artikel. Itu suaranya tolong dikecilin dong itu, Pak. Suaranya. Bukan secara literal. Boleh minta tolong suaranya. Sirip kemana ini? Kasih cerita. Di rumah dia. Nggak ada jaga rumah. Excuse me, please. Excuse me, please. Bukannya bisa di sentral itu? Bisa dimatiin dari pusat sentral. Ya. Nggak ada hostnya, Pak. Kasih mati dulu. Mahaya teh. Habis tuh. Terus nanti Anda mau langsung feedback ke saya bagaimana? Dibuka masing-masing aja, Pak. Nah, begitu. Jadi buka masing-masing bisa ya? Udah. Oke. Oke deh. Ya, jadi literal ini apa? I am the father. Walaupun mungkin tidak tahu itu menyalahi atau tidak tata bahasa Inggris. Ata Hamelek. Ata Hamelek. Perhatikan langsung definite artikelnya. Hamelek artinya apa? Definite artikel. Raja itu. Ya, the king. Good job. Ata. Ata Hamelek. Ata apa Ata? You. Kamu. Artinya apa? You are the king. You are the king. Oh. Raja itu. Hamil hama hi. Langsung definite artikel. Milhama apa? Battle. Jadi the battle. Ini tidak bisa diterjemahkan manusia, dia harus it. Sehingga it is the battle. Dia tidak diterjemahkan si. Tidak bisa. Karena ini kan bukan manusia. Jadi it is the battle. The battle. 5. Hena hasusot. Definite artikelnya mana? Susot. Ya. Jadi ini apa? Horses atau mares? Mares. Jadi the mares. Kuda-kuda betina itu. Hena. Horses. Hena apa? Hena. Hena. Hena dia. Hah? Dia. He. She. He. Dia. Dia laki-laki. Enaknya terjemahannya apa? Day. Hena itu day. Day. Hena, day. Jadi apa? They are the mares. The mares ya. Kalau begitu bisa enggak langsung begini? They are mares. Dia mares. Bisa juga kan? Bisa. Definite. Ya kan? Bisa. Tapi kalau mau diterjemahkan secara literal, begini. They are the horse. They are the men. Horses. They are the mares. The mares. Gitu kan? They are the mares. Mereka adalah kuda betina itu. Kira begitu. Oke,
Zakar gampang ingatnya ya, he remember. 7, he haaretz. He haaretz. Ya, haaretz berarti yang definite artikelnya ya. Iya. Berarti apa? Iya. The earth. The earth, bumi. Jadi apa? Karena the earth, It. maka ini tidak bisa manusia, harus It. Nah, karena ditunggal jadi It. It is the earth. earth. 8. Habat up. Habat apa habat? The daughter. Oh, di belakang. Oh, the daughter. Kata ganti di belakang. Hey, the daughter. The daughter. Maka ini dipastikan apa ini? You feminim. Feminim. Jadi you are. You are the daughter. Salah. He said. Pokoknya begini. Salah. Semua kata dasar bahasa Ibrani itu diterjemahkan laki-laki. Kalau Yunani saya, kini aktif indikatif orang pertama tunggal. Jadi ini kalau salah, hisen. Loh ini dari mana tahunya Pak? Ini kan dari cirinya laki-laki di sini. Iya, kalau bahasa Ibrani itu yang disebut dengan Ruth itu adalah laki-laki. Orang ketiga, tunggal, pria. Saya, kamu, dia. Elim, Atem. Elim apa? Gods ya. God. Nah, karena ini akhiran hirekiot mem, maka dipastikan juga ini adalah you male. Jadi you are God. Nathan, nah kembali Nathan. He atau si? Nathan pemberian. He gave. 12. Habet. Habet. He is heavy. Heavy apa ya? Heavy itu apa? Berat ya, tertekan ya. Ya. Kira begitulah. Heavy. Ya, the following is 2 Samuel chapter 7 verse 1 until 2. Why he Yasab Hamelek Beto. Why Hawa Nia Lo Misabib Nikol Oi Bai. Wayomer Hamelek El Nathan Hanabi who add na Anoki Yosef Rubet Arason Arazim wa Aron Ha Elohim Yosef Betok Hai Ri'ah. Nah, yang mana definite artikel di sini? Elohim. Mana? Elohim. Kedua. Ya, ini dulu dong, baris satu dulu dong. Oh, baris satu. Yang ke Hamelek. Ya, terus. Hamelek. Nah, yang kedua. Hamelek lagi, betul nggak? Ya, Hamelek
sama Hanapi. Ya, Hanabi. Ya kan dari Nabi itu kan, apalagi? Elohim. Ya. Terus? Elohim. Hai. Oke, kalau kita cek. Ada berapa kata Nathan? Nathan. Nathan 1. Nah, itu Nathan. Sorry. Bukan ini. Sebelahnya. Nathan. Masih ada? Tidak ada ya? Ada. Ya. Oke, kita masih melanjutkan. Masih ada di 26 menit ya. Asap ini. Tenang bro. Udah pusing Pak. Sampai mau batuk. Sholat dulu Pak. Mau sholat dulu. Senang bisa menyapa Anda kembali melalui katagan pertama. Dalam tabel ini akan kita ganti yang satu penunjuk jauh dan belum keluar Pak. Sabar ya. Siap. Penunjuk dekat. Nah, baik penunjuk jauh maupun penunjuk dekat, kata ganti ini mengenal aspek jenis yang lasim hanya dihubungkan dengan jenis maskulin dan feminin, dan juga aspek jumlah tunggal dan jamak. Nah, pada kata ganti penunjuk tidak dikenal namanya unsur jumlah selain tunggal dan jamak, yaitu bentuk jumlah dual sebagaimana lasimnya kata benda. Jadi kata ganti penunjuk sama dengan kata ganti orang, personal pronouns, dan akhiran ganti orang, memiliki dua aspek, dua unsur jenis dan juga jumlah. Nah, berikut ini adalah bentuk atau dalam tabel ini akan kita lihat bentuk kata ganti penunjuk yang dimaksud. Di sini ada penunjuk dekat dan penunjuk jauh, lalu ada maskulin tunggal, maskulin jamak, feminin tunggal, feminin jamak, demikian seterusnya. Pertama, maskulin tunggal, C. Maskulin jamak, elle. Feminin tunggal, sot. Feminin jamak juga elle. Artinya ini. Jadi baik C, sot maupun elle diartikan atau diterjemahkan dengan kata ini. Sekarang kita ke penunjuk jauh, itu. Maskulin tunggal, who. Feminin tunggal, he. Maskulin jamak, hema, hem. Feminin jamak, henna, hen. Artinya, atau baik who, he maupun henna, hen, dan hema, hen, ini diartikan dengan kata atau direpresentasikan dengan kata itu. Dalam struktur kalimat perlu kita juga cermati, letak kata ganti penunjuk terlihat memiliki kesamaan dengan kata sifat. Jadi posisi kata ganti penunjuk ini mengikuti pola yang sama dengan kata sifat, yaitu atributif dan predikatif. Secara atributif, kata ganti penunjuk berada sesudah kata benda. Perhatikan kesetaraan, kesepadanan dalam hal jenis, jumlah, dan kehadiran awalan penentu sebagai bentuk kata benda definit. Artinya,
Bila kata benda berada dalam bentuk definit, maka kata ganti penunjuk juga definit, menerima awalan penentu. Begitu juga jika kata bendanya indefinite, tidak memiliki awalan penentu, maka biasanya kata ganti penunjuk itu tidak juga tampak dalam bentuk memiliki awalan penentu. Secara predikatif, kata ganti penunjuk mendahului kata benda. Kesetaraan atau kesepadanan kata antara kata benda dan kata ganti penunjuk masih terlihat atau berlaku di sini. Dalam bentuk ini, keberadaan kata benda terlihat menerima awalan penentu, definite article, atau bahkan tidak memiliki awalan penentu. Jadi yang perlu dicermati adalah posisi atau letak dari kata ganti penunjuk tersebut. Predikatif biasanya dia mendahului kata benda. Atributif biasanya dia sesudah kata benda. Nah, sekarang kita lihat letak kata ganti penunjuk dalam tabel berikut ini. Saya membagi dua menjadi atributif dan juga predikatif. Kata ganti penunjuk, lalu kata benda, awalan penentu. Pada posisi atributif, kata benda dan awalan penentu mendahului, baru disusul oleh kata ganti penunjuk. Begitu juga di dalam predikatif, kata ganti penunjuk tanpa awalan penentu mendahului kata benda yang memiliki awalan penentu atau tanpa memiliki awalan penentu. Jadi di sini bayom hahu, hasanim haele, hamakom hase, haaretz hasot, ba'ir hahi, lalu predikatifnya se hayom, sot haaretz, hu hadavar, we ele toledot. Nah, ini adalah letak atau posisi dari kata ganti penunjuk. Sekarang kita perhatikan juga susunan berikutnya, susunan kata ganti penunjuk dalam kombinasi dengan kata sifat, kata benda, kata sifat, dan juga kata ganti penunjuk. Nah, biasa kita akan menerima atau melihat dapat melihat bentuk teks di mana di dalam kalimat atau frase atau klausa ternyata ada penggabungan antara kata benda, kemudian kata sifat, dan juga kata ganti penunjuk. Nah, dalam ini, dalam ulangan 4 ayat 22, kita membaca di bagian akhir itu ada haaretz hatova hazot, haaretz hatova hazot. Lagi ya, haaretz hatova hazot. Nah, pada bagian ini perhatikan baik-baik, kata ganti penunjuk berada di bagian akhir. Sedangkan bagian depan itu kata benda awalan penentu yaitu haaretz. Lalu kata sifat awalan penentu hatova. Dan terakhir adalah hazot. Nah, diterjemahkan negeri atau tanah yang baik. Karena haaretz hatova itu bentuk kata sifat atributif. Jadi diterjemahkan yang baik. Maka di sini ada juga tambahan awalan atau kata ganti penunjuk maksud saya, yaitu dengan kata ini, negeri atau tanah yang baik ini. Nah, perhatikan sekarang sebagai bentuk latihan kita coba terjemahkan kata ganti berikut ini, kata ganti penunjuk maksud saya, yang bergantung pada letak keberadaannya dalam struktur kalimat, klausa, atau frase, baik atributif maupun predikatif. Nah, pada contoh ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikannya, di sini bentuk atributif, Kejadian 12 ayat 7 misalnya, haaretz hazot, negeri ini. Ya. Kemudian Kejadian 26 ayat 24, balailah hahu, pada malam itu. Kejadian 38 ayat 1, kemudian di sini ada ba'etz hahu, pada waktu itu. Nah, ini adalah bentuk atributif atau terlihat di sini dalam susunan atributif karena
kata ganti penunjuknya menyusul sesudah kata benda. Sedangkan untuk predikatif akan terlihat seperti ini. Kita lihat di sini. Pada contoh yang ada di sini ada bentuk predikatif, kata ganti penunjuk dahulu. Kemudian di sini dalam Ulangan 8 ayat 5 ada se hadafar. Inilah perkataan itu. Inilah perkataan. Ini adalah perkataan atau ini adalah firman, ya. Jadi tidak ada lagi penambahan kata itu di belakang. Misalnya inilah perkataan itu, nggak ada. Ini adalah atau sama dengan inilah perkataan atau inilah firman. Lalu Kejadian 5 ayat 1, se sever toledot. Inilah daftar keturunan, atau bisa juga diterjemahkan ini adalah daftar keturunan. 1 Tawahi 1:29, ele toledotam. Inilah riwayat mereka, atau bisa diterjemahkan ini adalah riwayat keturunan mereka. Jadi kira-kira dalam predikatif itu sebenarnya ada nuansa kopula di sana, ya, ada kata kerja semacam to be di situ, ya, diterjemahkan dengan ini adalah, atau biasa kita dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi inilah. Nah, sekarang kita lihat bentuk latihan ini, kita coba cermati bagian-bagian awal, lalu kita lihat sini ada Kejadian 6 ayat 4, di sana ada kata bayamim hahem, bayamim hahem. Nah, di sini coba diterjemahkan bayamim hahem. Hahem ini sesudah kata yamim, ya, jadi posisinya atributif. Terserah mau diterjemahkan apa, tetapi ingat atributif. Nah, kemudian di sini ada 1 Samuel 12 ayat 16, 1 Samuel 12 ayat 16, itu ada kata hadavar hagadol haze. Hadavar hagadol haze. Di sini hadavar hagadol haze. Ini juga bentuk atributif, ya, kata ganti penunjuk tapi dalam letaknya itu dalam kaidah atributif. Lalu di dalam Yeremia 22 ayat 8 di sana ada dua bentuk, yaitu Ha'ir Hazot dan La'ir Hagedola Hazot. Ha'ir Hazot, apa artinya? Kemudian La'ir Hagedola Hazot, itu juga artinya apa? Nah, tolong diterjemahkan ini sebagai latihan untuk menambah wawasan Anda. Sebagai penutup, saya melampirkan beberapa kosakata baru. Silakan dihafalkan sejumlah kata Ibrani berikut ini untuk menambahkan wawasan Anda, mulai dari masa sampai kepada Yasaf atau Yam. Dari Yasef, kemudian di bawah sampai Yasaf, dari masa sampai ke Yam. Jadi silakan dihafal kosakata ini, harus dihafal, kalau tidak nanti perbendaharaan kata Anda sedikit sekali. Dan itu sangat penting kosakata ini untuk menunjang pelajaran tafsir atau bagaimana Anda membuat eksegesis ke depan. Jadi demikian pembahasan kali ini terkait kata ganti penunjuk. Lehitraot, shalom. Halo, berjumpa lagi dengan saya Devlin dan He, dan juga bahasa Yunani Kohen itu seperti dalam bahasa tertentu, bukan tertentu, ya. Jadi bahasa Ibrani mengenal dan menggunakan kata sandang tertentu, yaitu ha. Saya lihat ya gambar. Ya, bisa. Saya. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya. Nah, perhatikan dengan seksama mengenai kata sandang ha ini, ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kata sandang tertentu dalam bahasa Ibrani itu biasanya akan disandingkan dengan kata benda.
Jadi kata sandang itu pasti akan disandingkan dengan kata benda. Ya, paling tidak sama lah dengan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, misalnya the book, ya. Kata the itu adalah kata sandang tertentu dan book itu adalah kata benda. Atau dalam bahasa Indonesia seperti buku itu. Nah, contohnya seperti itu ya. Maka dalam bahasa Ibrani pun demikian. Karena kata sandang tertentu dalam bahasa Ibrani selalu akan disandingkan dengan kata benda. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata sandang tertentu? Nah, ini apa yang dimaksud dengan tertentu itu? Dari tadi, apa ini maksudnya kata sandang tertentu atau apa itu tertentu? Nah, perhatikan. Nah, saya akan membawa kita untuk memahami arti atau definisi dari tertentu ini atau kata sandang tertentu dengan sebuah contoh. Sebuah frasa seorang gadis. Nah, frasa seorang gadis ini merujuk pada gadis mana saja. Yang penting hanya seorang, ya, hanya seorang gadis. Dia tidak tentu ini gadis yang mana, kita tidak tahu. Apakah gadis yang duduk di atas pohon, atau gadis yang lagi berenang, atau gadis yang buat apa, di mana, kita tidak tahu. Intinya kata atau frasa seorang gadis ini merupakan sebuah frasa yang menyatakan bahwa ada seorang gadis. Seorang gadis yang mana kita tidak tahu. Maka frasa seorang gadis ini adalah sebuah frasa yang abstrak dan demikian tidak tentu, ya, tak tertentu. Tapi kalau misalnya contohnya adalah gadis itu, maka frasa ini menunjuk langsung kepada seorang gadis yang sudah jelas keberadaannya. Dia di mana, seperti apa dia, dan gadis itu sudah konkret. Maka demikianlah, maka ini yang dinamakan dengan tertentu. Gadis itu sudah tertentu karena ada kata sandang tertentu di situ, yaitu itu. Ya, gadis itu. Jadi seperti kita menunjuk langsung, oh itu gadis yang saya maksudkan adalah gadis yang itu. Oke, jadi itulah yang dimaksudkan. Nah, oleh sebab itu, kata sandang tertentu adalah kata sandang yang berfungsi sebagai penunjuk secara langsung kepada subjek yang sudah jelas posisi keberadaannya, atau subjek itu sudah menjadi subjek yang tertentu, subjek yang sudah konkret karena ada kata sandangnya, ya. Jadi ada kata sandang. Jadi misalnya seperti itu tadi ya, gadis itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, kalau begitu kita langsung saja memahami atau belajar tentang kata sandang. Sebenarnya dia menjelaskan panjang lebar sekali ya. Cukup kata sebendang tertentu ya definite artikel tentu, tapi tidak apa-apa, coba kita dengarkan bagaimana dia cara menjelaskannya ya. Dalam bahasa Ibrani, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kata sandang dalam bahasa Ibrani adalah kata sandang tertentu, dan bentuk dari kata sandang tersebut, definite artikel tersebut adalah ha, ya, yaitu konsonan he yang ditambahkan dengan vokal patah, ya. Maka dia menjadi ha. Nah, ada beberapa aturan yang digunakan atau yang dipakai untuk mengatur, ya, mengatur penggunaan kata sandang. Tidak hanya mengatur penggunaan kata sandang, tapi juga mengatur bentuk perubahan kata sandang itu. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang perlu kita pahami. Mohon diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, aturan yang pertama, ketika sebuah kata sandang tertentu, ini kata sandang ha tadi ya. Jadi kalau tadi dalam bahasa Inggris the, dalam bahasa Indonesia itu bisa ini, itu, atau sang, maka dalam bahasa Ibrani itu ha. Nah, kata sandang ha ketika dia digabungkan dengan kata benda yang menyusul, ya. Jadi ketika kata sandang itu, setelah kata sandang itu ada kata benda, maka ada 3 kategori perubahan yang terjadi. Ya, 3 kategori perubahan yang terjadi untuk aturan tersebut. Yang pertama, ketika kata benda itu dimulai dengan huruf yang bukan termasuk huruf tenggorokan, ya, atau huruf guttural. Nah, seperti apa itu huruf tenggorokan? Seperti apa itu huruf guttural? Nah, ini seperti ini model bentuk huruf tenggorokan. Atau kalau misalnya mau belajar lebih
Ada juga video pembelajaran kita mengenai huruf tenggorokan itu apa-apa saja dan aturan pemakaiannya, bisa lihat di video pembelajaran dengan link yang di atas. Oke, atau di deskripsi akan saya cantumkan juga. Nah, perhatikan kalau kata benda yang mengikuti kata sandang itu dimulai dengan huruf yang tidak termasuk huruf-huruf tenggorokan tadi. Tidak termasuk huruf-huruf tenggorokan tadi. Kalau huruf selain itulah, pokoknya semua huruf yang lain selain huruf tenggorokan, maka bentuk kata sandangnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi bentuk kata sandangnya itu akan menjadi seperti ini. Ya, perhatikan dengan seksama di sini ya. Ya, jadi bentuk kata sandangnya akan menjadi seperti ini. Ini ya. Jadi dia ada H, ada dia tetap H, tetapi yang membedakannya adalah ada dages di sini ya. Ada dages, titik pendua kalian di sini. Ini ada titik pendua kalian, ditambah dages di sini. Oke, dages forte ya, ditambah dages forte. Jadi kalau semua huruf yang bukan huruf tenggorokan, kalau kata benda itu dimulai dengan huruf yang bukan huruf tenggorokan, maka pasti huruf pertama dari kata benda itu akan mendapatkan dages forte. Jadi setelah ada H, kata sandang H, kemudian huruf pertama dari kata benda itu akan mendapatkan dages forte. Mari kita lihat contohnya. Contohnya ini ada kata yad, ya, ada kata yad yang artinya tangan. Ya. Ada kata yad yang artinya tangan. Perhatikan di sini. Di sini ada yod. Ini yod tidak termasuk huruf tenggorokan ya. Ini tidak termasuk huruf tenggorokan. Ya, dia bukan huruf tenggorokan. Ketika dia dimulai, ya, dimulai dengan huruf yang bukan huruf tenggorokan, maka akan berubah seperti ini. Ya, ini ada penambahan kata sandang H. Tarik ini perhatikan ada apa namanya, dages forte di sini. Ada dages forte. Nah, ini yang dimaksudkan ya, H kemudian ditambah dages forte. Maka ketika ditransliterasikan dan dibaca menjadi hayat. Nah, karena ini titik kedua kalian. Yod itu menjadi double ya. Yod itu menjadi double, menjadi didua kalikan sehingga dibaca hayat. Dan diartikan tangan itu. Oke. Baik, jadi diartikan tangan itu. Ini perhatikan, kalau ini tangan, ya tangan yang mana kita tidak tahu, tidak ada penunjuk yang jelas. Tetapi ketika ditambahkan kata sandang tertentu, maka kita tahu bahwa yang dimaksudkan adalah tangan itu. Sudah jelas, ya, tangan itu. Oke, ini contoh untuk aturan yang pertama. Jadi sekali lagi ini mohon diperhatikan dengan seksama. Kita ke aturan yang kedua. Kalau tadi kata sandang itu berdampingan dengan kata benda, definite artikel itu berdampingan dengan kata benda yang dimulai dengan huruf selain huruf tenggorokan, maka yang kedua ada aturan tentang kata sandang tertentu yang berada di depan kata benda yang didahului atau dimulai dengan huruf tenggorokan. Jadi ini sekarang kasusnya adalah kebalikannya. Kalau misalnya kata benda itu justru dimulai dengan huruf-huruf tenggorokan atau huruf guttural. Nah, ketika dia dimulai dengan huruf-huruf guttural, ada lagi 3 aturan mengenai itu. Ya, perhatikan. Yang pertama, apabila kata benda itu dimulai dengan huruf tenggorokan head, ya, he atau head, gitu ya. Jadi kalau dia dimulai dengan huruf he atau head, maka bentuk kata sandangnya berubah menjadi begini. Ya, dia tetap menjadi huruf atau kata sandangnya adalah h dari huruf he dan juga patah. Tetapi perhatikan tidak ada dages forte. Ya, itu yang membedakan dengan aturan yang pertama tadi. Ya. Tidak ada dages forte, dia hanya kata sandang itu saja. Ya. Dia sama dengan tadi aturan yang pertama, tapi ini
bisa dilakukan, terjadi bentuknya seperti ini kalau kata benda itu dimulai dengan huruf he atau het. Oke, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya adalah kata heref, ya, kata heref. Kata heref ini berarti pedang. Perhatikan, ini kata heref atau kata pedang dimulai dengan huruf het. Ya. Oke, karena dia dimulai dengan huruf het, kata benda ini, maka dia mendapatkan aturan ini. Aturan ini. Maka kemudian perubahannya adalah begini. Tinggal ditambahkan kata sandangnya di depan, ya, tidak ada spasi. Perhatikan penulisannya tidak ada spasi, kata sandang itu nyambung dengan kata benda. Ya, namun ini tentu berbeda dengan kata sandang dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia kata sandang itu pasti akan terpisah dengan kata bendanya. Ya, seperti ini, pedang spasi itu. Atau kata debuk dalam bahasa Inggris itu antara kata sandang tertentunya dengan kata bendanya pisah, ada spasi yang memisahkan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu tidak ada pemisahan antara kata sandang tertentu dengan kata bendanya, jadi digabung, ya, nempel gitu ya. Oke, ini aturan yang pertama mengenai kata benda yang dimulai dengan huruf tenggorokan he dan juga het. Kita ke yang kedua untuk huruf tenggorokan, aturan yang kedua. Yang kedua, apabila kata benda itu dimulai dengan huruf tenggorokan alef, ayin, atau res, ya, alef, ayin, atau res, maka bentuk kata sandangnya itu akan berubah atau akan modelnya seperti ini, yaitu huruf H, ya, he dan juga kamet, ya, dibaca H. Kata sandang tertentunya adalah H dengan vokal kamet, dia tidak patah lagi. Kita langsung saja contohnya, ini misalnya kata ros, ya, kata ros yang artinya kepala. Ini lihat di depan kata ros ini dimulai dengan res, ya, maka dia mendapatkan aturan yang sama seperti itu, ya. Sehingga kata sandang yang bentuk kata sandang yang ditempatkan di depannya adalah H dengan kamet, haros, haros, ya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, mohon besok sekiranya sangat memungkinkan adalah baik untuk menggunakan laptop. Ya. Kenapa menggunakan laptop? Karena kita akan melihat langsung dari internet, mengecek langsung terkait dengan transliterasi maupun juga yang lainnya. Ya, saya pikir Anda patut untuk mendapatkannya itu karena Bapak Ibu sekalian sudah masuk di sesi yang ke-7, ya. Sesi yang ke-7. Nah, saya kira kalau orang belajar kungfu ilmunya sudah ada lah. Gitu ya. Sudah punya ilmu, artinya udah lumayanlah kemampuannya, ya, melewati 7 kali pertemuan ini, ya. Jadi dimohon besok menggunakan laptop, gitu ya. Kalau ada Bible Box akan menjadi lebih baik lagi, ya. Baik, kita akhiri di dalam doa, ya. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Engkau besar, hebat, dahsyat, dan luar biasa. Puji sembah hormat bagi-Mu Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang mengikuti webinar ini. Engkau dipermuliakan selamanya. Mengakhiri webinar ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.